Tapi bohong. Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect. But I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Keep to me. You body look lazy right now. Yeah. Can't do Percocet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Karomah dengan NIM 12480100052. Kelas B, Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mapping bahasa Indonesia dari materi pertama sampai materi kelima. Materi pertama ada fungsi dan ragam bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat kontrol sosial, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, berdasarkan cara pemakaian dan berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Kesalahan bisa langsung dapat dikoreksi dan bisa dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Sedangkan kelemahannya adalah dasar hukumnya lemah, sulit disajikan dengan matang, dan mudah dimanipulasi. Selanjutnya, contoh kegiatan ragam tulis ialah menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, dan menulis makalah. Adapun keunggulannya ialah dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang, dan sulit dimanipulasi. Sedangkan kelemahannya ialah berlangsung lambat, tidak dapat langsung dikoreksi, dan tidak bisa dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Sedangkan ragam bahasa berdasarkan cara pemakaian terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ragam formal, ragam non-formal, ragam semi-formal. Adapun contoh kegiatan ragam formal lisan, yaitu berpidato, berdiskusi formal, dan berdebat resmi. Sedangkan contoh kegiatan ragam formal tulis, yaitu menulis surat resmi, menulis makalah dan artikel. Contoh kegiatan ragam non-formal lisan ialah berbicara sehari-hari di rumah, mengobrol, dan bercerita. Sedangkan contoh kegiatan ragam non-formal tulis ialah seperti menulis surat kepada kerabat, menulis curahan hati di media sosial, menulis catatan harian, dan menulis pesan singkat. Selanjutnya materi kedua ada membaca dan menyimak. Membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca adalah untuk memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Selanjutnya ada teknik membaca. Teknik membaca ada tiga, scanning, skimming, dan SQ3R. Yang pertama adalah scanning. Scanning digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Contohnya mencari nomor telepon dan jadwal kuliah. Yang kedua adalah skimming. Skimming adalah menyerap informasi penting, memahami topik bacaan, bagian fakta, dan opini. Selanjutnya yang terakhir ada SQ3R. S-nya itu survei menyurvei bacaan, Q-nya question atau mengajukan pertanyaan, R-nya read membaca, recall jeda, dan review membaca ulang. Selanjutnya ada teknik peningkatan kecepatan membaca. Yang pertama bisa membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan menyapu ke bawah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama, memahami isi bacaan dengan mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, terus membuat kesimpulan. Selanjutnya ada uji keakuratan bacaan dengan membandingkan bacaan dengan sumber lain. Selanjutnya, membaca gambar adalah membaca grafik, tabel, dan bagan. Selanjutnya, menyimak. Menyimak adalah memperhatikan secara seksama apa yang diucapkan penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Lalu ada 4 tingkatan dalam menyimak, yaitu mendengarkan, menginterpretasi, mengevaluasi, dan memberi reaksi. Selanjutnya ada tantangan dalam menyimak.
Yang pertama adalah tidak mendengarkan, perhatian yang terbagi, gangguan yang tidak mengindahkan, dan penilaian yang terburu-buru. Selanjutnya, cara menjadi pendengar yang aktif. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak. Yang kedua, menulis pertanyaan ketika tidak mengerti. Yang ketiga, memperhatikan kata kunci yang diucapkan oleh penutur sebagai penanda. Contoh penanda adalah seperti akhirnya, hasilnya, akan tetapi, di lain pihak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi ketiga ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama ada ringkasan. Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Adapun tujuan ringkasan adalah untuk membantu pembaca mengetahui isi buku tebal karangan dalam waktu singkat. Selanjutnya, langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, lalu menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Selanjutnya, ikhtisar. Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat struktur wacana. Tujuan dalam ikhtisar sama seperti tujuan dalam ringkasan. Lalu selanjutnya ada langkah membuat ikhtisar. Yang pertama, membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, lalu menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana, namun gagasan asli pengarang harus diperhatikan. Yang terakhir adalah resensi. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Selanjutnya ada kriteria resentator. Yang pertama adalah penilaian harus jujur, penilaian harus objektif, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas dalam karya yang akan diresensi. Yang terakhir adalah menggunakan diksi, pilihan kata yang tepat. Adapun tujuan resensi yaitu yang pertama memotivasi pembaca untuk membaca buku asli, yang kedua memberi informasi kelayakan suatu buku, yang ketiga memberi kriteria koreksi dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Selanjutnya ada unsur yang perlu diresensi. Yang pertama ada jenis buku, identitas buku, tujuan pengarang buku, dan keunggulan kelemahan buku. Yang terakhir adalah langkah resensi. Yang pertama adalah membaca dengan cermat, kedua menuliskan kelemahan dan kelebihan buku, yang ketiga membandingkan dengan buku-buku yang lain yang memiliki topik yang sama, yang keempat membuat ikhtisar dan ringkasan terlebih dahulu. Selanjutnya materi keempat yaitu diksi. Diksi adalah hasil proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Selanjutnya ada kata penetapan pemilihan kata, yaitu yang pertama ada konotasi dan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, kata umum, dan kata khusus. Selanjutnya ada kata penetapan pemilihan kata. Yang pertama ada konotasi dan denotasi. Denotasi adalah makna yang bersifat tegas, sedangkan konotasi makna yang bersifat emosional. Selanjutnya ada sinonim. Sinonim persamaan kata, lalu kata-kata yang mirip, contohnya intensif dengan. Selanjutnya ada kata-kata yang mirip, yaitu seperti intensif dengan insentif, karton dengan kartun, korporasi dengan koperasi. Lalu ada kata-kata abstrak seperti keadilan, kebahagiaan, kebijakan, kebijaksanaan. Selanjutnya ada kata penghubung yang berpasangan seperti tidak dengan tetapi, baik dengan maupun, bukan dengan melainkan. Lalu yang terakhir kata umum dan kata khusus seperti melihat, melotot, membelalak, mengintai, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gaya bahasa, itu majas, cara penutur menyampaikan maksudnya, lalu dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Selanjutnya idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya gulung tikar, adu domba, muka tembok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ungkapan idiomatik.
Ungkapan idiomatik adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contoh pasangan serasi dalam bahasa yaitu bertemu dengan dan dibacakan oleh. Ungkapan tersebut bukan idiom, melainkan ungkapan yang berperilaku seperti idiom. Selanjutnya materi kelima yaitu paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf juga adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Selanjutnya ada 3 ciri paragraf. Yang pertama, gagasan utama biasanya tertuang dalam kalimat topik. Kedua, beberapa informasi biasanya tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat penghubung. Yang ketiga, ada bentuk visual paragraf ditandai oleh perendahan baris antar kelompok atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Yang terakhir ada 3 ciri paragraf yang baik. Yang pertama ada kesatuan, kedua kepaduan, ketiga kelengkapan. Kesatuan yaitu fokus pada gagasan utama. Kedua kepaduan yang di dalamnya terdiri dari kata kunci, kata ganti, kata transisi, konjungsi. Dan yang terakhir adalah kelengkapan.